Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Definisi iman kepada qada dan qadar. Qada adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu yang sudah ditentukan sejak azali atau keberadaan tanpa permulaan, di mana kehendak itu abadi, tidak ada berpenghabisan. Sedangkan qadar adalah penciptaan Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu makhluk yang tiada berpenghabisan dengan sifat kodratnya, sesuai ukuran dan sifat-sifat tertentu sebagaimana yang telah dikehendaki Allah Ta'ala. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip, yaitu 1. Iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim atau tidak berpermulaan, dan Dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. 2. Iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tertulis di Lauh Mahfuz. 3. Iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. 4. Iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Dalil-dalil tentang qada dan qadar. Dalil Al-Quran, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Dalil As-Sunnah. Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Qada dan qadar biasa disebut dengan takdir. Bagi manusia dan makhluk lain, ada pandangan takdir baik dan buruk. Tetapi, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua takdir itu baik, karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendaknya, catatannya, dan penciptaannya, semua itu adalah kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang, dan kebaikan. Keburukan bukanlah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan pula pekerjaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi, manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44. Macam-macam takdir. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-cita itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Sedangkan takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapak kulit putih, dan sebagainya. Adapun perilaku yang dapat mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, selalu bersyukur dan bersabar. Kedua, tidak sombong dan tidak mudah putus asa. 3. Selalu optimis dan giat bekerja. 4. Selalu qanaah dan tawakal. 5. Berbaik sangka terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, selalu berusaha melakukan kebaikan.